dalam Al-Quran, tapi di hadapan Allah orang ini tidak dianggap sedang berdoa. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang tidak khusyuk dalam berdoa, orang yang tidak menghadirkan hati dalam berdoa, orang yang lalai dalam berdoa. Artinya apa? Jasadnya, badannya, tubuhnya ada di tempat ini, tapi hatinya sudah ada di kredit motor. Badannya ada di sini, badannya ada di masjid, tapi hatinya sudah ada di rumah. Innallaha la yastajibu doa abdin min qalbin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Makanya doanya harus khusyuk. Doa dengan menghadirkan hati. Yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Betul. Dan yang kedua yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah, tergesa-gesa dalam berdoa. 10 kali telah berdoa, 500 kali telah berdoa, seminggu telah berdoa, sebulan telah berdoa, 1 tahun telah berdoa, namun doanya merasa belum dikabulkan oleh Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Maka orang yang berburuk sangka kepada Allah, tergesa-gesa dalam berdoa, maka doanya menjadi tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham, Bu? Sudah paham, Bu? Nah, yang ketiga yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah, yakni adanya faktor makanan, adanya faktor minuman, adanya sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, adanya yang masuk ke dalam perut kita yang diperoleh secara tidak halal, secara tidak benar. Inilah yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh. Makanya agama mengajarkan doalah berjamaah. Kalau ada Kiai Haji guru kita Bukhari Al-Arabi, Kiai Haji Miftah Syaputra, Bapak Ustadz Haji Sanusi berdoa malam ini dipimpin oleh beliau. Ada di tengah-tengah kita beliau, guru-guru kita, maka secara otomatis kalau ada nampan, ada kuenya, maka kuenya diangkat oleh nampan, nampannya naik ke atas lalu diterima oleh Allah, maka doa kita berjamaah diterima. Itulah barokah manfaatnya kita doa secara berjamaah, secara sama-sama. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, terakhir penutup tentang doa, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidu'ain illa stujiba lahu." Tidak ada seorang muslim yang berdoa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meyakinkan, Nabi meyakinkan kembali bahwa setiap doa seorang muslim diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa imma ayyajjalahu fil wa imma yajjalahu bid dunya. Ada kalanya doa kita disegerakan di dunia ini. Disegerakan di dunia ini terbagi 3. Yang pertama, langsung Allah kabulkan. Kita sakit, berobat ke dokter Peri, lalu kita berdoa, ya Allah, saya telah berobat di dokter Peri, maka ya Allah, ikhtiar dunia saya lakukan, bermunajat kepada Engkau kami kerjakan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit. Besok paginya panasnya hilang, alhamdulillah, batuknya hilang, sembuh gejala tipesnya, sembuh gejala DBD-nya. Kenapa? Disegerakan di dunia, langsung Allah kabulkan.
Dia minta jadi anggota dewan, dia ikut lamar di partai, langsung jadi terpilih anggota dewan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak langsung di dunia, yakni diganti. Ya Allah, saya minta anak saya lulus sekolah, ya Allah dapat pekerjaan. Bukan dapat pekerjaan, malah anaknya dilamar orang. Dia minta, ya Allah, setelah anak saya lulus sekolah, dia kerja, ya Allah, semoga dia kuliah lagi. Tahu-tahu malah ada yang berangkatin umroh, berangkatin haji. Dia bercita-cita, ya Allah, semoga tahun ini, bulan ini saya punya motor. Tahu-tahu ada yang ngasih mobil. Gara-gara dia beli produk, lalu ada isinya, lalu ada hadiahnya, bonusnya dapatnya mobil. Artinya apa? Langsung kemudian ada yang diganti dalam bentuk yang lain. Nah, kalau langsung tidak diganti, tidak, artinya apa? Doa kita itu ditunda. Ada orang sudah menikah 5 tahun belum punya keturunan, bukan doanya tidak dikabulkan, tapi ditunda. Kalau kita masih berobat ke dokter Ferry, masih sakit, bukan tidak dikabulkan, tapi ditunda. Bisa besok, bisa besok lusa, bisa besok-besok, dan selanjutnya yakin dan percaya bahwa janji Allah adalah benar. Nah, kalau di dunia tidak disegerakan, kata Nabi, doa kita itu yakni disimpan untuk di akhirat. Ketika di akhirat kita dihisab di padang mahsyar, kebaikan yang sebelah kanan 40%, sementara yang kiri 60%. Kira-kira mampir gak ke neraka? Mampir. Tahu-tahu ada syafaat pengadilan Allah yang maha adil, itu datang doa panjang umur, doa sehat walafiat, doa anak soleh, doa murah rezeki. Ketika di dunia ditunda tidak, kemudian diganti tidak, langsung tidak, disimpan untuk di akhirat. Akhirnya menjadi syafaat yang tadinya 40 ditambah 30 menjadi 60, dan kemudian dosanya jadi 40. Artinya apa? Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Paham? Jelas? Yakin dengan janji Allah? Yakin. Nah, kemudian kalau di dunia tidak disegerakan, kemudian di akhirat tidak disimpan, artinya apa? Disegerakan, yakni untuk menghapus dosa-dosa kita seukuran dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena itu banyak-banyaklah dalam berdoa. Paham? Jelas? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini saya ceramah banyak ibu-ibu ya. Mas sehat, Mak? Sehat. Kantongnya sehat enggak? Enggak sehat. Gara-gara suaminya kawin aja saja. Bukan Pak Kiai, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratu salihah." Kata Nabi itu tenda perhiasan. Ini panggung perhiasan. Ini pakaian perhiasan. Sound system perhiasan. Tapi kata Nabi, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang salehah. Sebuah lagu untuk Anda, istri yang salehah. Boleh? Bareng-bareng ya? Iya, jadi. Setiap keindahan, mari Pak Haji. Perhiasan dunia
hanya istri salehah perhiasan terindah. Udah segitu aja. Mahal kali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah itu konteks malam nisfu Sya'ban, karena tadi kita banyak doa agar yakin, seyakin-yakinnya bahwa doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah selanjutnya sebentar lagi memasuki bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Betul. Di masyarakat ada yang namanya rawahan, ada yang namanya munggahan. Nah dari konteks ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi, ridullah fi ridal wali, lain wasaqallah fi syaqtil wali, lain ridho Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka kedua orang. Nah, artinya apa? Dalam rangka memasuki menjelang bulan Ramadan, ada yang namanya kita silaturahim ke rumah orang tua. Kalau orang tua rumahnya masih di atas tanah, di atas bumi, orang tuanya masih makan nggak? Makan. Masih. Orang tuanya masih minum nggak? Minum. Masih. Namanya silaturahim. Makanannya apel, makanannya jeruk, makanannya pisang harangan. Woi, kalau orang tua masih hidup. Tapi kalau orang tuanya rumahnya sudah di bawah tanah, rumahnya di dalam tanah, kita silaturahim main namanya ziarah kubur. Makan nggak tuh? Orang tua kita masih makan nggak? Masih minum nggak? Masih, cuma makanannya beda, betul? Minumannya beda. Ketika hidup orang tua kita, anaknya main, bawa buah-buahan, bawa makanan kesenangan orang tua senang nggak? Senang. Orang tua kita sudah meninggal dunia, kita silaturahim namanya ziarah kubur. Kita berdoa, baca Quran, tahlilan di kuburannya, orang tua kita senang nggak? Senang. Nah dari konteks ini saya ingin menyampaikan bakti seorang anak kepada orang tua yang masih hidup dan lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Amin. Tapi saya titip nih, kalau main ke orang tua jangan ada udang di balak batu. Orang tua cincinnya masih banyak, warisannya masih banyak. Kalau main ke orang tua jangan waktu sakitnya, ini waktu sehat main ke rumah orang tua nggak bawa apa-apa, malah pulang bawa apa? Main ke orang tua waktu sehatnya bawain makanan, betul? Bawain buah-buahan biar bisa makan. Kalau ada anak waktu sehat nggak main ke rumah orang tua, waktu sehat main ke orang tua nggak bawa apa-apa, waktu sakit orang tuanya sakit main, dibeliin jeruk, dibeliin anggur, dibeliin yang namanya buah apel. Kira-kira ngeledek nggak tuh? Ngeledek. Ngeledek nggak tuh? Ngeledek lah. Orang sakit apel pahit nggak? Pahit. Yang namanya jeruk pahit nggak? Pahit. Yang namanya anggur pahit. Jadi kalau ada anak orang tua sakit bawain makanan, waktu sehat nggak bawain, tuh namanya anaknya ngeledek. Mudah-mudahan di sini kayak gitu. Amin. Alhamdulillah. Nah, bakti seorang anak kepada orang tua, yang pertama silaturahim kalau orang tuanya hidup. Yang kedua yakni melaksanakan ziarah kubur. Kalau kita sebagai anak suka ziarah kubur,
ke orang tua, nanti anak kita pun suka ziarah kubur. Betul. Kalau kita sebagai anak suka silaturahim, main ke rumah orang tua, bawa makanan, bawa buah-buahan, nanti kalau kita pun jadi orang tua, anak kita pun demikian. Betul. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, nanti begitulah sikap anak-anak kita kepada kita. Betul. Ini yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua ngapain? Berdoa. Baik orang tuanya yang masih sehat, yang masih hidup, lebih-lebih orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kalau kita sebagai anak suka mendoakan orang tua, nanti anak kita pun suka mendoakan kita. Nah, kemudian yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Ini malam ini nih, ada yang namanya sound system, ada yang namanya itu namanya apa? Tenda, ada yang namanya jeruk. Ini sedekah. Betul. Maka orang tua kita yang wafat dapat nggak pahalanya? Dapat. Kalau nggak percaya, mati aja mati. Betul. Nah, kemudian yang keempat, menyambung rahmi. Orang tua punya kakak, punya encang, punya paman, datengin. Orang tua punya guru Kiai Haji Bukhari Al-Urwi, silaturahim kepada beliau. Orang tua kita dekat dengan Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, dengan Pak Amil Sabai, datengin, tengok silaturahim. Ini menyambung rahim, bakti seorang anak kepada orang. Nah, saya mau tanya nih, ada pepatah mengatakan kasih anak sepanjang masa. Kasih anak sepanjang galak. Kasih orang tua sepanjang masa. Betul. Coba lihat nih, kalau anak yang sakit, kalau ada anak yang sakit jam 10 malam, orang tua tanpa diminta pergi nggak ke warung beli bodrek? Pergi. Betul. Anaknya diare, perutnya emak, walaupun jam 12 malam, warung tetangga diketok nggak pintunya? Betul. Kalau anak yang sakit jam 2 malam, anaknya tambah demam, tambah panas, tambah tinggi, tanpa diminta perintah anak, itu orang tua bawa anaknya ke rumah sakit. Betul. 1 minggu duit orang tua habis, 2 minggu minjam sama tetangga, 3 minggu anaknya masih di rumah sakit dalam keadaan koma. Dia punya motor, dia punya mobil, berani nggak jual? Berani. Kalau anak yang sakit, mobil habis, motor habis, punya rumah, anaknya masih sakit, masih koma, berani nggak jual rumahnya? Berani. Kalau anak yang sakit, ya Allah, duit habis, motor habis, mobil habis, rumah habis, apa orang tua menyerah? Tidak. Belum. Dia berdoa, ya Allah, telah berjuang motor, mobil, rumah, anak masih koma, ya Allah, jangan kau wafatkan anak saya, lebih baik engkau cabut saya. Orang tuanya. Betul. Ini kalau anak yang sakit. Nah, sebaliknya. Orang tuanya sakit jam 10 malam panas, orang tuanya bilang, nah, beliin bodrek. Tuh anaknya belum keluar rumah, dibilang warungnya tutup. Warungnya tutup. Betul, Mak? Woi, betul, Mak? Jam 2 malam, orang tua demam tinggi. Oh, karena DBD mungkin, karena tipes mungkin, minta dibawa ke rumah sakit. Tuh anak bilang rumah sakitnya udah tutup. Dokternya udah pada pulang. Kalau orang tua yang sakit. Betul.
1 minggu orang tua duitnya habis. 2 minggu punya motor dijual. 3 minggu punya mobil dijual. Punya rumah 1 bulan dijual masih koma. Anak punya mobil. Woi. Anak punya mobil. Orang tua dalam keadaan koma, kira-kira mikir nggak jual mobilnya? Boro-boro. Mikir nggak jual mobilnya? Istrinya bilang, ayah, bukan saya yang jual mobil, bukan. Itu orang tua kan udah koma. Orang tua udah tua, kalau sembuh, kalau enggak kan. Betul. Kalau orang tua yang sakit, ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walid. Nah, penutupnya. Yuk nyanyi bareng yuk. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena ada penceramah guru kita, saya tutup. Saya pernah ceramah bareng sama Bang Haji Romai Rahmal di Alam Sutra, yang masjid pantat-pantatan tuh. Rumah masjid kampung sama rumah masjid perumahan tuh. Yang sekarang kalau ada orang pesta dipakai acara untuk pesta gitu ya. Nah, kurnya ada 2 macam nih. Ini kasihan mama nih, dapur sumur kan suka sudu dapur. Ya mama ya. Nah, di sini hibur mama aja nih, bapak-bapak mah. Nah, anak-anak semua. Kurnya ada 2 macam. Yang pertama wiridnya, hey. Kalau saya bilang aba-aba tangan saya jatuh, bilang, hey, paham. Pokoknya mama yang kagak nyanyi, suaminya nggak pulang-pulang. Rasain. Ada anak muda yang kagak nyanyi, hei, jodohnya jauh. Rasain. Pak Lurah nggak nyanyi, hei, nggak jadi camat Pak Lurah. Nah, jadi yang pertama, kalau tangan saya jatuh bilang, hei, jelas. Yuk, yang pertama latihan. Kalau tangan saya jatuh, hei. Ya, yang kedua, apa-apanya ha. Sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila, ada berapa? 5. Ada 5. Bapaknya gini. Ha. Bisa. Ya, kita latihan. 1, 2, 3. Nah, semuanya nyanyinya bareng. Kita latihan kur yang terakhir ya. Sudah siap? Siap. Kalau tangan saya jatuh, hey. Yang kedua, 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, hey. Ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, hey. Iman akan bertambah. Mau aja ya? Kalau suka sembahyang, hey. Hati akan tenang. Kalau suka puasa, hey. Sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga buah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Bener? Betul? Ini kalau ada alamat palsu, kira-kira penuh nggak nih? Penuh. Kalau ada goyang ngebor, kira-kira penuh nggak nih? Penuh. Betul? Kalau ada yang namanya goyang gergaji, kira-kira penuh nggak di tempat? Penuh. Jadi ke surga murah harganya, tapi banyak yang ogah. Jangan kan nggak diundang.
Diundang aja belum tentu atem. Betul. Kalau jalan yang namanya ke surga, nah, coba lihat jalannya ke neraka, mahal nggak? Mahal. Coba. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Tuh main layangan. Tuh main layangan. Bukan di sini, bukan. Di sana di Pinang. Cuma asalnya dari Ngeroktok. Tuh main layangan. Apa main layangan, euy? Bayar enggak? Bayar 50.000, 100.000. Oh, kata Pak RT ini kan kontes. Kata Pak RW kontes. Kata panitia kontes. Woi, walaupun hadiahnya umroh, tapi kalau bayar itu bukan kontes. Woi, betul. Itu namanya udang dibalik batu. Walaupun 1.000, kalau diundi, kalau taruhan itu namanya judi. Di sini mah nggak ada yang gitu kan? Insya Allah nggak ada. Ada, yang panitianya dia juga. Iya, emang biangnya. Kalau nanti ada orang nerotok masuk surga, Amin. itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada RT RW nerotok masuk neraka, Amin. bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari saya pribadi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.